kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam segala keadaan musim hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ada dalam titik terendah dalam hidup kami, dalam keadaan gembira, dalam kemenangan kami, dalam kekalahan kami, dalam kejatuhan kami, dalam kelemahan kami, dalam kebahagiaan kami, Tuhan yang selalu ada. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan-Mu lewat pujian yang kami naikkan pada sore ini. Saatnya kami duduk diam sejenak untuk belajar Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami di tengah keputusasaan dalam hidup kami yang Tuhan izinkan untuk kami harus lewati. Beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu, beri hamba juga hikmat untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan dan dimegahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Setrum ya? Jangan pergi dulu. Jangan pergi kau. Kenapa kau mau pergi tiba-tiba? Shalom teman-teman. Jadi gue dapet tema yang gak tahu kenapa isunya adalah kalau Daniel bilang sih buat pengharapan anak youth tahun ini supaya tidak putus asa. Pesannya itu. Tapi tema yang akan kita bicarakan beberapa waktu ini sebenarnya itu justru jadi isu yang sedang kuhadapi dan sedang kulewatin karena Tuhan sedang izinkan itu gitu. Jadi mungkin sore ini akan lebih banyak cerita dari perjalanan hidup yang gue lewatin tentang keputusasaan, tapi lebih dalam lagi nanti ada kita akan ada sesi sharing juga di terakhir. Saya mau buka dengan cerita satu kisah PPT BTN. Loh, kumalas. Jangan WhatsApp ayang Pep nanti muncul. Ada satu kisah yang mau aku ceritakan di awal tentang seorang ibu namanya Ibu Berta ya. Hidupnya tuh orang lihat kelihatannya sempurna sekali karena dia seorang istri dari suami yang pengusaha kaya raya, punya mertua juga kaya, berasal dari keluarga yang cukup baik dan terpandang punya iman yang baik dalam keluarganya. Tapi dia merasa bahwa dirinya tidak berharga di tengah kekayaan yang dia punya, di tengah kehormatan yang dia punya. Dia punya suami memang kaya raya, ganteng pula, tapi kerjanya selingkuh mulu. Padahal Ibu Berta ini cantik, sempurna, punya iman, takut akan Tuhan, kurang apa coba? Karena dia tahu suaminya suka main perempuan, jadi dia merasa bahwa asosiasinya berarti karena suamiku nggak puas maksudnya ini soal apa yang dia lakukan sebagai istri. Dia nggak puas dengan peran kasih sayang dia kasih sebagai seorang istri ke suaminya. Berarti gue nggak cukup baik ya jadi istri. Jadi cintaku tidak sebesar itu ya, tidak semahal itu untuk dipertahankan oleh suamiku sampai dia harus cari yang lain, yang mencari madu yang lebih manis. Berarti cintaku tidak semanis madu itu ya, walaupun manggilnya honey bunny sweetie. Ini honey. Kenapa teringat ya kalau ya? Kok teringat sama honey bunny sweetie-mu? Ternyata nggak semanis itu gitu. Jadi asosiasinya Ibu Berta jadinya dia jadi merasa bahwa dirinya adalah dia punya value rendah, jadi dia berusaha menutupi value supaya naik itu dengan pakai pakaian mahal karena memang kebetulan orang kaya ya, duitnya ada, pakai tasnya mahal, pakai perhiasan. Ini juga yang dilakukan kalau teman-teman tahu sejarah kenapa orang-orang negro itu ini tanpa bermaksud rasis ya, ini salah satu sejarahnya juga mereka tuh cenderung
suka pakai yang kulit hitam tuh suka pakai emas, pokoknya yang kelihatannya bling-bling banget. Karena mereka dari nenek moyangnya kan budak ya, jadi itu cara mereka, walaupun sekarang zamannya sudah dimerdekakan, tapi itu cara mereka untuk naikin value-nya supaya orang lihat gua setara sama white people misalnya, jadi dia pakai biasanya benar-benar yang bling-bling, ya emas, berlian, permata dan lain sebagainya. Nah, kita nggak ngomongin orang yang kulit, kita balik ke Ibu Berta. Jadi itu yang Ibu Berta lakukan. Dia pakai barang-barang mahal, gaul sama teman-teman arisan yang dari golongan ibu-ibu konglo, dengan harapan bahwa nilai value hidup dia, diri dia, harganya kalau sebagai barang tuh jadi naik, jadi sesuai dengan apa yang jadi standar suaminya gitu. Dia juga lakukan hal lain untuk berusaha menaikkan nilai diri dia dengan kasih persembahan banyak ke gereja, ikut banyak kegiatan sosial, bikin acara kemanusiaan, jadi orang lihatnya, wah Bu Berta baik hati ya, baik banget, mau tolong orang-orang yang susah gitu. Itu yang bikin dia happy, tapi sebetulnya sad, karena dari suaminya dia tetap tidak dapat rasa keberhargaan itu yang bikin Bu Berta merasakan. Slide-nya boleh next, Kak Yobel. Kenapa masih dunia hamba? Next. Belum. Nih, dia punya segalanya tapi tetap merasakan painful. Tetap ngerasanya ada yang sakit di dalam dirinya sendiri. Terus dia merasa di dalam the trap tuh, maksudnya kayak ngerasa dalam penjara aja, karena walaupun keluarganya kaya sempurna, mertuanya dari konglomerat yang kaya raya, dia iri ternyata sama sama ipar-iparnya. Saudara-saudaranya tuh yang kandung punya rumah tangga, mungkin bukan orang kaya, tapi kok hidup mereka lebih bahagia ya. Waktu lihat postingan Instagramnya, waktu kumpul keluarga, mereka hidupnya biasa-biasa aja, nggak orang kaya, kok mereka lebih happy dari hidup gue yang tajir ini gitu. Dia juga ngerasa ada di dalam jebakan penjara kekayaan dan kemewahan yang keluarganya berikan. Terus dia juga memberikan fake smile ketika orang, untuk menutupi keputusasaan yang sebenarnya dia alami, karena diselingkuhi suami. Bayanginnya suaminya main perempuan berkali-kali, nggak sekali dua kali, masih pacaran aja diselingkuhin, patah hatinya setengah mati, apalagi menikah, karena perjanjiannya di hadapan Tuhan, dan itu menyakitkan sekali buat dia. Yang dia lakukan tiap ketemu orang habis ibadah di gereja, disenyum aja, ya gimana kabarnya, baik, luar biasa, bisa dilewati. Beneran bisa dilewati, tapi dia belum menang, belum menang. Jawabannya memang bisa dilewati, tapi ngasih fake nol, dan dia belum menang dengan apa yang Tuhan izinkan dialami. Terus ada fatal result yang terjadi dari semua kisahnya Ibu Berta, bahwa dia mengalami keputusasaan. Putus asa tuh titik paling rendah dalam hidup manusia, ketika nggak ada hal lagi yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan. Kalau Mazmur 23 kan ada kalimat yang mengatakan, sekalipun, lagu tadi deh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun tubuh ini lenyap, bagian hidup kita milik Tuhan aja. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, firman Tuhan bilang. Lembah kekelaman tuh, kalau gue mau bayangin itu di dalam jurang paling dalam, kita lagi trekking, nggak sengaja nyasar, terus sendirian gitu. Tapi pernah naik gunung? Kalau lagi pagi, makin ke atas kan makin apalagi sepi ya, dan kanan kiri tuh jurang. Aku pernah naik gunung sekali dan tidak akan mau mengulangi lagi, tapi ngasih pelajaran berharga banget. Akhirnya ngerti artinya dalam lembah kelam. Jadi waktu aku naik Gunung Batur 2023 itu
nggak tahu kalau gunungnya trekking itu adalah naik gunung, dibilangnya trekking, kira mah kayak trekking Sentul ya. Terus miringnya tuh miring sekali, sepanjang jalan tuh andalan untuk sampai ke puncak itu cuma guide sama lampu yang guide-nya bilang arah ini ke jalan, ke bawah, bukan ke depan. Gitu. Dari situ gue ngerti firman Tuhan yang bilang, firmanmu pelita bagi kakiku. Kayak gitu guys. Pelita bagi kakiku tuh taruhnya memang itu. Kayak gitu. Terus sampai, dan aku satu-satu, karena aku yang paling cemen lah naik gunung, jadi sama guide-nya yang sudah kita bayar juga, satu-satunya tamu yang beneran dia pegang, dia pegang terus sampai ke, akhirnya nggak nyampe puncak. Satu pos lagi aku minta udah nggak kuat, cukup sampai sini aja. Tapi dari situ ngerti bahwa kanan kiri kan jurang ya, jurang tuh gelap, sepi. Bayangin kalau nggak ada orang, tiba-tiba kita lagi naik gunung terjerembab sendiri, nyasar. Ada kan orang yang suka solo trekking sendiri, nyasar. Kita banyak dengar berita yang terakhir warga negara Brazil, dia sendirian, bayangin dia sendirian sampai mayatnya ditemuin aja, makanya keluarganya berterima kasih tuh karena membayangkan si perempuan Brazil ini masih hidup ketika dia jatuh dari gunung tuh ada di bawah lembah paling bawah, bawah banget kan, itu mengancam nyawa relawan bahkan yang menyelamatkan jenazah ya. Nah, Alkitab bilang ketika dalam lembah kekelaman, yang gelap sekalipun, yang serem sekalipun, yang berpotensi bahaya sekalipun, Tuhan ada di sana. Untuk lebih mempermudah kita mengerti Tuhan ada di sananya tuh ngapain, kalau kalian pernah lihat banyak video-video parenting anak-anak sekarang tuh kalau jatuh, kita udah nggak boleh bilang aduh lantainya nakal ya, pukul nih, pukul gitu. Atau misalnya kejedot tembok, temboknya diomelin gitu. Kalau jatuh, dia orang tua nggak boleh tiba-tiba langsung bereaksi, karena nanti secara tidak sadar itu kayak menimbulkan ketakutan. Jadi didiamin aja, nanti cukup diawasi, si anak akan sebenarnya sebagai manusia punya naluri sendiri secara alami untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ntar bangun pelan-pelan. Anak bayi sekarang kayak gitu, balita khususnya. Kayak gitu Tuhan melindungi kita dalam kegelapan. Kayak nggak ditolongin. Padahal Tuhannya ada di sana. Tuhannya ada di sana dan mengawasi kalau ada sesuatu yang fatal terjadi, baru Tuhan turun tangan. Karena ada yang mau Tuhan ajarin ketika Tuhan izinkan kita dalam lembah kekelaman, apapun ini ya konteks hidupnya, Tuhan mau kita dapet insight dan lesson learn dari situ. Kita akan belajar lebih jauh. Kak Yobel boleh ke next slide. Kenapa rasa putus asa tuh bisa muncul? Akarnya itu adalah perasaan kita nggak berarti. Siapalah gue, anak orang kaya bukan. Gak usah ngomongin materi, lihat aja tuh mbak bapak gue berantem mulu. Nyokap gue aja nggak merhatiin gue, ada kayak nggak ada, bayarin sekolah doang tapi dia nggak pernah ada. Bukan siapa-siapa gitu. Ada banyak hal yang bikin kita informasi yang kita terima itu membuat kita mengambil kesimpulan bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, nggak ada artinya apa-apa buat orang lain. Itu akar dari rasa putus asa. Merasa tidak dihargai oleh orang terdekat. Pendapatnya nggak pernah didengarkan, tidak pernah ada kehadiran orang terdekat ketika masa senang kita, masa susah kita. Hadir tuh nggak cuma ulang tahun terus happy birthday ya, itu belum hadir. Hadir physically sama emotional. Secara fisik dan emosi kita perlu hadir buat orang-orang yang terdekat. Jadi kalau ada temen, gak usah ngomongin keluarga deh, kita biasanya paling lebih mudah deket sama temen. Hadir buat teman sesama kita, misalnya dalam komunitas ini, bukan sekedar datang ke rumah, besuk, terus kita hadir gitu. Buat dia nggak gitu. Tapi di saat ketika kedukaan,
Vena lihat William datang, jangan William, ntar jadinya ada ada berita apa gitu. Ngelihat Nia datang misalnya, waktu almarhum papa meninggal, teman-teman datang kan, lihat aja nggak ngomong apa-apa udah merasakan ada kelegaan ya, ngerasa ada kekuatan yang diberikan ketika ada orang yang kita kasihi, mereka hadir secara fisik, secara emosional, ngasih kekuatannya waktu itu. Kalau boleh pakai konteksnya Vena, hanya dengan Vena kuat ya, cuma ngomong gitu aja itu udah ngasih kekuatan buat Vena sendiri. Sama, kok Vena doang sih, Samuel. kata Samuel, nama gue nggak disebut. Gue juga perasaan gitu. Kemudian merasa kehadirannya, rasa putus asa juga muncul ketika kita merasa kehadiran kita tuh nggak ada pengaruh apa-apa buat dunia. Paling buruknya, terburuk dan pahitnya ketika sampai kita punya statement di kepala, kalau gue nggak ada pengaruhnya apa-apa buat dunia ini. Indonesia gini-gini aja. Nyokap gue baik-baik aja tuh kalau gue nggak ada. Nggak notice juga kalau gue nggak ada. Orang nggak pulang aja nggak dicariin. Pulang ke rumah nggak ada, nggak dicariin. Ada juga nggak ditanya kabarnya. Itu bisa memunculkan, itu bisa jadi akar dari putus asa. Yang paling bahaya lagi ketika pikiran kalau aku nggak ada yang sedih. Kalau aku nggak ada, meninggal. Akhir-akhir ini tuh nggak tahu, tapi bukan gue pengen bunuh diri ya. Akhir-akhir ini tuh karena banyak berita duka, jadi aku mulai memikirkan gimana cara menjalani hidup sama mengakhiri hidup. Jadi kalau kayak bikin proposal kematian gitulah. Kalau gue meninggal nanti mau dikenang sebagai Kak Rini yang apa ya ketika orang datang gitu. Biasanya kan tapi kalau di Indonesia jarang biasanya Bude. Kalau orang Chinese di malam kedukaan tuh ada malam kembang tuh biasanya nyeritain semua kebaikan yang sudah dilakukan sama jenazah yang meninggal. Nah, gue tuh mulai mikirin di malam kembang kalau gue meninggal, misalnya ya anak remaja ngomong Karini itu orang kayak apa ya? Karini tuh semasa hidupnya bikin tuh. Kalau gue sendiri punya proposal dan perjalanan karir juga, punya impian bahwa ketika meninggal nanti di peti mati yang datang adalah anak-anak. Karena aku punya panggilan ke anak-anak muda remaja yang rentan terhadap masalah kesehatan mental, keluka dalam keluarga terutama. Jadi proposal kematianku ketika meninggal nanti pengennya kerinduanku adalah anak-anak muda, anak-anak remaja yang datang tuh menyampaikan hari ini selama hidupnya membuat aku jadi mengerti bahwa hidupku berarti. Aku hampir bunuh diri, tapi Karini bilang hidupku berharga, karena itu hidupku jadi terselamatkan, hal kayak gitu. Itu yang mulai aku pikirin karena ya panjang lah kalau tentang kematian, nanti perlu sesi yang lain untuk kita bicarakan. Tapi itu perlu dipikirin juga teman-teman. Kita di awal tahun mikirin gimana, bukan seneng-senengnya lagi doang, karena dunia kan nggak makin baik-baik aja. Hal keputusasaan makin rentan, makin sangat mungkin terjadi di tahun ini. Lihat aja bencana yang di akhir tahun. Lihat aja perang Rusia Ukraina, emang udah kelar? Apa yang terjadi yang dilakukan sama bangsa Israel emang udah selesai kan? Belum. Kemarin tuh kita baru ngobrol temanku yang muslim, dia bilang ada isu lah bahwa di Belanda tuh udah pernah dilakukan, akan ada saatnya di Indonesia bisa jadi akan terjadi blackout selama 72 jam. Nggak ada internet, listrik mati 72 jam. Adekku di rumah karena bencana di Sumatera itu udah ngingetin, Kak, kita harus punya tas bencana. Tuh udah pernah denger gak sih edukasi tas bencana? Isinya surat-surat berharga, stok snack atau makanan
yang bergizi, bukan nasi padang ya, nggak awet nasi padang. Kemudian air minum, obat-obatan seperlunya, sama yang paling penting surat berharga sama uang cash. Gitu. Nanti akan ada saatnya, ini karena ini bukan lagi bernubuat ya, karena di situasi yang kayak gini sangat mungkin udah jelas tandanya gitu, bahwa emang nggak semakin baik-baik aja. Tapi kalimat dari tadi Vena bilang bisa dilewati ketika pimpin pujian, membuat aku ngerti, iya ya, tahun 2025 tuh penuh keputusasaan kan. Banyak hal buruk terjadi, tapi emang lewat kan, bisa dilewati. Tapi pertanyaan tuh bukan cuman bisa dilewatin, ngerti nggak apa yang baru dilewati. Ketika lo patah hati misalnya, gimana kabarnya? Bisa dilewati kak, padahal habis patah hati. Tapi bukan soal patah hatinya berlalu, tapi tahu nggak pelajaran apa yang sudah diambil dari patah hati yang kita alami. Kita berkembang jadi pribadi kayak apa? Itu artinya bisa dilewati. Gitu. Kita ke next slide, Kak Yobel. Ini ada empat rahasia. Rahasia untuk membangun perasaan yang berarti. Yang pertama ini tadinya ada di terakhir. Pas bikin materi ini, aku pindahin ke depan. Karena buatku, nomor satu, miliki koneksi dengan Allah itu jadi akarnya. Kalau kita nggak pernah punya koneksi, hubungan dengan Tuhan, nggak pernah ngobrol sama Tuhan sama sekali, nggak punya relasi yang baik, tahu dari mana kita berarti? Gampangnya gini, teman-teman, berelasi dengan Tuhan tuh nggak cuman, kan hubungan dengan Tuhan tuh dua arah ya. Kita ngomong sama Tuhan dan kita dengerin Tuhan bicara. Tuhan bicara kan ada yang audible, ada yang Tuhan ngomong lewat orang lain, ada lewat firman-Nya juga. Baru-baru ini buatku ini Tuhan bicara buatku. Setelah Agustus kemarin kena PHK, karena itu play banyak pekerjaan sesuai dengan pengalaman kerja terakhir. Belum lama ini, minggu lalu ada panggilan kerja jadi learning advisor di salah satu lembaga pendidikan cukup besar yang naungin, kalau tahu Wall Street. Nah, ini satu grup ya. Terus karena lihat pengalaman, jadi HR-nya transparan. Miss Rini, kami mau transparan aja sebelum ke proses berikutnya. Kami punya budget salary untuk Miss Rini itu setengah dari gaji yang terakhir Miss Rini sampaikan. Jadi aku udah kasih tahu gaji terakhirku berapa dengan pengalaman terakhir. Terus kan udah dari Agustus ya, sampai sekarang udah berapa bulan? Lebih 4-5 bulan. Jadi kupikir ya daripada nggak kerja, belum ada kerjaan full time, ngandelin freelance doang, kayaknya udahlah apa aja, yang penting dapat duit. Terus ku tanya mamaku di rumah, mama karena orang tua nggak gitu ngerti, jadi dia bilang, ya jawaban mak-mak rohani biasa, tanya Tuhan dulu, berdoa dulu lah, tanya Tuhan. Ini aku lagi nanya Tuhan, tanya mama wakil Tuhan, sampai ku bercandain gitu. Ya nggak tau lah, nanti diskusi aja sama adikku sama abangku. Malamnya akhirnya aku bilang sama HR, saya akan kasih jawab, boleh kak saya kasih jawaban besok? Ya boleh nggak apa-apa. Akhirnya malamnya aku diskusi sama adik sama abangku, mereka bilang, kenapa kak lu pengen ambil? Daripada nggak ada. Kak, nilai lu tuh segini, hanya karena lu butuh uang lu turunin jadi segini, jauh banget kak, 50% dari yang terakhir. Lu tuh udah bukan kerjaannya, apa adikku waktu itu bilang, tim support. Jadi karena pekerjaanku terakhir lebih ke hal-hal yang strategis, karena bidang posisinya manajer. Jangan nurunin nilai value diri hanya karena lu butuh uang. Karena banyak cara berkat Tuhan siapin untuk sesuai dengan level yang lu udah punya, adikku bilang gitu. Itu makanya selain yang ini juga mesti punya. Circle yang sehat tuh nggak cuman teman ya, keluarga tuh sangat punya peran untuk jadi teman kita bicara dan diskusi dalam pengambilan keputusan.
Karena Tuhan bisa bicara juga lewat keluarga. Dari situ baru, karena adekku dan abangku ngomong gitu, mamaku baru, iya mama juga bilang gitu lah tadi katanya, tanya sama abang sama adik, sekarang ikutan setuju. Terus aku juga ngobrol sama sahabat-sahabatku yang jadi makin tambah umur, sahabat tuh nggak banyak guys. Kalau udah kali di umur Karini, sahabat kalian Karini cuma punya 5 yang instan, sangat temennya banyak, tapi sahabat tuh bener-bener cuma 5 yang mereka aku ajak bicara dan mereka setuju, iya bu, jangan menurunkan nilai diri hanya karena butuh. Kalau yang siapa sih dia udah punya pacar? Nyari. Siapa yang pengen punya pacar? Oh nggak pengen. Kalian mau selibat atau bagaimana? Dia pengen punya pacar. Di hubunganku yang terakhir tuh, ini soal pacaran ya, jadi yang cewek-cewek, terutama yang cewek-cewek. Waktu lagi PDKT, mantanku tuh udah jadi mantan karena sudah tidak berhubungan lagi. Dia tuh pernah dengan terang-terangan bilang, aku mau cium kamu boleh gak? Enggak. Di taksi. Coy, di depan ada supir taksi, terus dia bisik, aku mau cium kamu di dalam taksi ini boleh gak? Enggak. Terus begitu kita pisah, maksudnya pulang ke rumah masing-masing, berikutnya kita ketemu lagi, terus aku bilang kalau itu belum jadi ya, kalau standarmu adalah perilaku romantisasi dalam secara fisik, ciuman, berhubungan seks sebelum menikah, itu jadi standarmu, mendingan gak usah dilanjutin aja, cari perempuan lain. Aku nggak kayak gitu, nggak bisa. Terus berikutnya dia malah, kita lanjut hubungannya sampai maut memisahkan. Maut memisahkan tuh beneran kami berpisah, bukan putus, tapi beliau meninggal duluan tahun lalu. Cuman dari situ aku mengerti bahwa oh ya, di perjalanan hidupku yang bisa aku lewati, itu Tuhan ngasih tahu jangan pernah turunin nilai diri. Kalau standarnya adalah tidak menjaga kekudusan di pacaran, jangan diturunin. Ya udah pegangan tangan nggak apa-apa lah. Ya udah petting boleh lah, kan nggak penetrasi, nggak apa-apa kan, nggak berhubungan seksual itu. Nggak ada tawar menawarnya. Kalau dibilang kudus ya kudus pacarannya. Makanya penting punya ini yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama, nggak ngerti kalau kita harus punya standar nilai yang sangat tinggi sebagai anak Tuhan. Punya koneksi dengan Tuhan, koneksi tuh ya berdoa, punya waktu saat teduh, waktu berdoa bicara dengan Tuhan, di persekutuan, ikut doa malam kalau bisa ikut doa malam dan lain sebagainya. Bahkan lagi bengong sekalipun kita juga bisa ngobrol kan sama Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak sejauh doa Bapa kami. Ngerti gak? Nggak sejauh doa Bapa kami. Tidak seformalitas itu ngobrol sama Tuhan. Beneran sesantai itu bisa ngobrol sama Tuhan. Yang kedua tuh bangun circle yang sehat. Beruntung dan bersyukur sekali kalau teman-teman deket banget. Aku lihat deket banget teman-teman yang di Home Perdatam ya, yang di Youth Perdatam. Pertahanin karena mereka ini nanti di saat kalian ngerasa gak punya siapa-siapa, tahu bahwa kalian berarti dan punya siapa-siapa karena persaudaraan dalam Kristus. Terus yang ketiga, temukan panggilan, baik itu karir atau skill dalam diri kita, supaya kita ngerti bahwa ada sesuatu yang berharga yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita. Contohnya, Yobel masih coaching boxing. Itu skill yang Tuhan percayakan ke Yobel dan membuat Yobel dia udah punya rate nih. Kalau minta dilatih boxing sama Yobel ada harganya kan? Nanti kalau udah makin sering juara satu, harga naik apa turun? Makin naik kan? Terakhir ngajalin Samuel Rizal ya. Besok kalau Nicola Saputra aja diposting, naik lagi tuh. Misalnya Nicola Saputra mau belajar boxing sama Yobel, diposting naik, rate-nya naik lagi. Nilai dirinya Yobel makin naik.
Makanya harus temukan kita sukanya apa, baik di karir, talenta, nggak harus yang atau kayak aku nggak bisa main musik kak, nggak bisa nyanyi, kan banyak kebisaan tuh banyak. Dengerin orang cerita itu skill, bantuin beberes tuh skill loh. Berarti aku bakatnya jadi cleaning service dong kak, ya nggak gitu maksudnya. Itu kan bagian dari manajemen, belajar manajemen sederhananya beresin rumah aja, itu skill gitu. Jadi temukan kita punya Tuhan kasih panggilan apa dalam bentuk karir atau skill. Yang terakhir, berbuat baiklah tanpa pamrih. Ketika kita berbuat baik sama orang lain, gak mengharapkan balasan, itu ada rasa kebahagiaan sendiri yang bikin kita jadi merasa bahwa nilai diri kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita ini tanpa pamrih artinya kita berbuat baik karena Tuhan udah berbuat baik duluan sama kita. Gitu. 4 ini yang mesti kita bangun supaya kita punya perasaan berarti. Jadi pun ketika Tuhan izinkan melewati masa putus asa, kalau udah ada 4 ini, putus asanya nggak kelamaan. Putus asanya berarti nanti nggak. Jadi kalau punya ini kita nggak putus asa dong kak? Nggak, tetap bisa putus asa. Kata siapa? Putus asanya tetap bisa, tapi bisa dilewati. Artinya begitu lewat prosesnya, kejadiannya, kita ngerti kenapa Tuhan izinkan kita mengalami keputusasaan. Ada insight apa yang bisa kita ambil, kita paham Tuhan mau bicara apa. Next slide Kak Yobel. Loh mati tiba-tiba. Ayo, wah ini gangguan si jahat nih. Kita mau belajar dari, nanti ditayangin gambarnya, ada fotonya sebenarnya biar lebih jelas. Tunggu gambarnya deh. Sambil menunggu silakan bikin kopi dulu, makan gorengan. Sudah bisa kelihatan karena ini fotonya menunjukkan pelajaran yang mesti diambil. Bisa Kak? Alhamdulillah. Ini namanya alhamdulillah nggak tuh? Di mimbar, direkam lagi. Yang ini yang diupload tadi ya. Alhamdulillah itu ya. Kita mau belajar dari tokoh namanya Joni Erekson. Jadi Joni ini perempuan ya. Dia lumpuh total dari leher ke bawah waktu usia 17 tahun. Karena kecelakaan waktu lagi berenang. Bayangin dari perempuan cantik yang tadinya punya banyak teman, aktif, berenang, olahraga, banyak hal yang bisa dilakukan, tiba-tiba dari yang bisa berfungsi dengan baik itu cuman mulut nih, muka sini doang. Dari leher ke bawah itu lumpuh total. Normalnya manusia ketika Joni mengalami kelumpuhan ini pasti ada rasa kecewa, marah, bingung, kenapa gue ya Tuhan ya? Kenapa sekarang ya? Kenapa jadi gini ya? Banyak kenapanya, banyak why-nya yang ada di kepala dia. Akhirnya dia mengerti bahwa dia banyak tanya, karena dia Kristennya cukup sangat taat juga. Dia ini nulis buku juga ya, Joni. Dia menemukan jawaban bahwa emang aku maunya kamu duduk di kursi roda dan mengalami kelumpuhan. Jadi bingung. Jadi Tuhan mau aku jadi orang yang tidak berdaya dong. Ternyata maksudnya Tuhan adalah Tuhan izinkan itu untuk dilewati Joni supaya dia bisa jadi berkat buat orang lain menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya di masa keputusasaannya, jadi Joni tuh dia sempat tinggal di rehabilitasi gitu. Selama masa rehabilitasi, Joni ini belajar melukis pakai mulut digigit. Kan nggak gampang. Ini latihan. Makanya teman-teman yang disabilitas itu kalau di bahasa Inggris bilangnya difabel ya, differently able.
Kan bukan nggak berdaya, dia berdaya tapi caranya beda. Orang lain melukis ada yang pakai tangan, normalnya dia pakai gigi, digigit ininya, kuasnya. Akhirnya dia menemukan sendiri latihan berbulan-bulan lamanya untuk dia bisa melukis, lukisannya bahkan dijual dan laku. Dan selain itu apa yang dia alami dituliskan jadi buku dan jadi berkat untuk dia ngomong jadi pembicara di berbagai seminar dan ibadah di gereja-gereja. Akhirnya dia mengerti bahwa sebenarnya dari keputusasaan yang Tuhan izinkan ku alami, dari kelumpuhan yang ku alami, Tuhan mau aku untuk bisa jadi berkat buat orang-orang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Boleh next slide Kak Yobel? Sekarang kita mau self reflection dulu. Ini tanya ke diri sendiri ya. Pernahkah kita ngerasa kecil di waktu ngeliat sosial media ketika ngelihat story sukses orang lain? Dia bisa liburan ya ke luar negeri, gue masih berjuang keluar dari garis kemiskinan setengah mati. Dia udah kerja ya, kerjanya enak ya sekarang ya, kok cepet ya. Aku hari ini belum lama kalau lagi makanya kadang buka sosial media, bukalah yang membangkitkan iman. Enaknya dia udah kerja, kok gue belum dapet ya. Enaknya dia punya pacar, kok gue masih swipe left swipe right ya. Dari sosial media, mari kita renungkan dari sosial media filter, pernahkah kita ngerasa kecil atau ngerasa gagal melihat pencapaian hidup orang lain? Behind the mask, seperti Berta yang pakai barang mewah buat nutupin lukanya karena diselingkuhi oleh suaminya. Mari renungkan apakah kita punya topeng juga yang suka kita pakai saat kita ngerasa hampa dengan menyibukkan diri dengan pelayanan. Sibuk nih pelayanan, padahal mah hati lagi hancur-hancurnya, padahal mah gak ngerti pelayanan itu apa. Bukan berarti melayani salah ya jadinya. Scrolling medsos seharian untuk menutupi kesedihan dan keputusasaan yang kita alami. Atau tiba-tiba ngilang aja gak ada kabar supaya orang-orang gak ada yang tahu bahwa kita ngalamin keputusasaan. Itu topeng yang tanpa sadar mungkin kita gunakan. Kemudian baterai cek, kita cek baterai kita sendiri. Hal apa yang belakangan ini paling sering bikin kita pengen bilang, Tuhan aku nyerah deh, capek banget sama hidupku yang kayak gini. Yang terakhir, your worth. Mari kita renungkan siapa satu orang yang kalian sangat harapkan untuk bilang, kamu orang yang berarti buat aku pada saat kita lagi down. Ini biar jadi renungan buat diri kita sendiri sebagai self reflection untuk merefleksikan hidup kita, apakah bagaimana perjalanan hidup kita selama ini dari social media filter, dari topeng yang tanpa kita sadar kita pakai untuk menutupi keputusasaan kita. Boleh next slide Kak Yobel. Ada pesan dari Raja Salomo, siapakah yang dapat menikmati hidup, bisa makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Sesungguhnya dialahnya huruf besar berarti Tuhan, yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan. Jadi ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari apa yang kita miliki, tapi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi kita bisa happy bukan karena handphone baru, itu bukan kebahagiaan sesungguhnya. Kita bahagia karena akhirnya kita menang satu pertandingan misalnya, kita capai karir atau posisi tertentu, punya uang dalam jumlah tertentu sesuai target tahun ini, pengen punya income targetnya bisa punya 2 digit misalkan. Bukan itu yang bikin jadi nilai diri kita, tapi
kebahagiaan sesungguhnya ketika kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan di perjalanan hidup kita. Next slide Kak Yubel. Ini closing statement sebelum nanti kita sharing. Your current situation is not your final destination. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa jika teman-teman ada yang mengalami keputusasaan, ingatlah bahwa kalian nggak sendirian. Luka yang kita alami itu yang nantinya akan jadi berkat yang Tuhan pakai untuk dialirkan ke sesama kita. Next slide Kak, kita akan bentuk kelompok. Satu kelompok nanti mungkin 3 orang aja ya. Pertanyaan ini yang perlu didiskusikan di masing-masing kelompok. Pernahkah kamu ngerasa putus asa? Kalau pernah, apa yang biasanya kamu lakukan waktu kamu ngalamin putus asa? Terus yang kedua, ceritain satu momen yang membuat kamu merasa tidak berarti. Tidak berarti, nggak berdaya, bukan nggak berdaya, nggak berarti itu artinya nggak ada nilainya lah, nggak ada value-nya sama sekali. Yang ketiga, apa satu langkah kecil yang kamu lakukan minggu ini untuk membangun perasaan berarti? Ini ada pilihannya, bisa di luar dari 3 ini. Berbuat baik, melayani, berdamai dengan sendiri. Kalau ada hal yang lain nanti boleh diceritakan. Kita berhitung 1, 2, 3. Tunggu, lebih nyamannya dicampur atau sesuai gender? Grupnya? Campur nggak apa-apa? Oke. Sebelumnya aku mau kasih terus nanti itu di stop, jadi selama sesi diskusi tidak boleh di record. Apa yang dibicarakan di ruangan ini stay di sini. Semoga bisa jadi, kita sengaja bikin grup diskusinya kecil supaya jadi ruang aman buat teman-teman